7 tersangka pemerkosaan remaja perempuan di Parigi Motong, Sulawesi Tengah ditangkap polisi. Pakar hukum pidana bahkan menilai para pelaku tidak hanya dihukum pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, tapi juga hukuman kebiri yang dianggap bisa memberi efek jera pemerkosa anak. Hingga Rabu malam, 7 dari 10 tersangka pemerkosaan anak di Parigi Motong telah ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Kapolda Sulawesi Tengah menyebut 1 polisi berinisial MKS yang diduga turut memperkosa korban hingga kini masih diperiksa. Polisi mengatakan selain pengakuan korban, penyidik masih butuh 1 alat bukti lainnya untuk menetapkan anggota Polri itu sebagai tersangka. Polisi juga bilang penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian korban. Saudara MKS, anggota Polri, tapi kalaupun dia betul melakukan berarti dia oknum anggota Polri, ya. Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Dari korban, kita sudah menyita 1 lembar celana pendek kain berwarna hitam yang digunakan oleh korban, ya. Dalam hal ini kita sita dari kedua orang tuanya tentunya, ya. Yang kedua, 1 lembar kaos lengan pendek warna ungu. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dan pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti mengkritik diksi persetubuhan anak yang digunakan penyidik. Pengamat menilai apa yang terjadi pada remaja perempuan di Parigi Motong adalah tindak pidana pemerkosaan. Kalau terhadap anak, kan persetubuhan itu terhadap anak dalam pasal 76D itu sangat jelas ya. Persetubuhan terhadap anak itu tindak pidana. Mau dilakukan dengan cara tadi ya, dengan berbagai istilah pun, kalau memang terjadi penetrasi juga, kan perkosaan tuh prinsipnya terjadi penetrasi juga gitu. Nah sebenarnya ini kata perkosaan dengan persetubuhan gitu ya, itu saya menangkapnya justru polisi ingin mengatakan bahwa kalau persetubuhan ini adalah hal yang memang atas persetujuan si anak. Yang kedua gitu ya, tampaknya mau menggunakan mungkin dalih artinya suka sama suka gitu, atau paling tidak atas persetujuan yang bersangkutan. Padahal kalau kita berbicara tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini, mau apapun alasannya, itu adalah kita menyebutnya gitu ya sebagai tindak pidana. Apapun yang terjadi, seandainya mau yang bersangkutan pelaku adalah orang dewasa. Karena undang-undang anak adalah undang-undang memberikan perlindungan anak. Siapapun yang melakukan kejahatan anak bersalah terhadap anak yang bersangkutan. Menurut Hipnu, pemerkosaan anak adalah tindakan biadab, apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak seperti kepala desa, guru, dan terduga anggota Polri. Tak hanya ancaman maksimal 15 tahun penjara, hukuman kebiri pun dirasa perlu untuk memberikan efek jera. Kejahatan yang sangat biadab sekali, karena apa? Subjek korbannya itu adalah orang sangat baik, relawan yang sedang membantu pemerintah setempat, pemerintah desa dalam menanggulangi suatu peristiwa adat. Kok dilakukan suatu tindakan? Ini saya kira tidak cukup hanya pasal 81, Mas. Tapi jadi menurut Anda ada pasal penyerta lain yang memberatkan? Yang memberatkan seperti kasus yang di Jawa Timur, yaitu apa? PP 23 2020 tentang kebiri. Khususnya adalah guru, oknum guru, dan oknum kades, dan oknum polisi. Karena 3 orang yang memberikan suatu, harus punya kewajiban memberikan perlindungan pada anak. Anak korban yang masih berusia 15 tahun adalah sukarelawan banjir di Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada pertengahan 2022. Korban diduga diperkosa 10 orang pria yang terdiri dari kepala desa, guru, hingga polisi. Setelah menyalurkan bantuan, korban tidak langsung kembali ke kampung halamannya karena sempat dijanjikan pekerjaan oleh para pelaku. Bukan membantu korban, justru satu persatu dari pelaku memperkosa korban dengan berbagai modus. Pemerkosaan pun terkuak di Januari 2023 saat korban menceritakan derita yang dialaminya kepada orang tuanya.
Tim Liputan Kompas TV.